go, let's go! Go, 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 go! Layer action. Film ini dibuka lewat rekaman dashcam seorang polisi yang sedang mengejar sebuah mobil penjahat di Los Angeles. Dari sini kita akan diajak mengikuti keseharian dua polisi LAPD dalam menghadapi berbagai kasus. Seolah-olah ikut berada di dalam kursi mobil bersama mereka. Setelah aksi kejar-kejaran yang cukup panjang, mobil penjahat itu akhirnya berhasil diamankan meski sempat terjadi baku tembak dan pelakunya tumbang di tempat. Scene berpindah memperlihatkan seorang polisi bernama Brian yang sedang melaporkan keseharian. Brian terlihat sedang sangat menyukai pekerjaannya sebagai polisi karena dia merasa profesi ini sangat mulia. Mulia sekali ya. Selama bertugas, Brian memiliki partner bernama Mike. Selain menceritakan pekerjaannya, Brian juga memperlihatkan berbagai peralatan tempur yang sehari-hari dia gunakan. Di sisi lain, Brian selalu membawa handycam untuk merekam keadaan sekitar sebagai bagian dari tugas kuliah. Saat para polisi dikumpulkan di aula, kapten mereka menyindir Brian dan Mike baru saja kembali bertugas setelah menjalani sidang etik karena menembak seorang penjahat. Sebelum kembali berpatroli, salah satu sersan memberikan wilayah patroli baru untuk Brian dan Mike. Sekaligus menyerahkan sebuah amplop tilang. Dia meminta mereka bertugas sebagai polisi tilang aja, biar dia agak membuat kekacauan lagi. To welcome back Zaval and Taylor. DA cleared these guys. Shooting is still considered a homicide. Sorry, fella. You know that, Oh, Sarge. no, you're right. You're on exit. Now go, get out. Sebelum berangkat, salah satu rekan mereka kembali mengingatkan Brian dan Mike lebih berhati-hati kalau bertugas. Keduanya langsung bergegas menuju wilayah patroli, tempat mereka akan bertugas hari ini. Sepanjang perjalanan, suasana terlihat cukup santai. Mike bahkan mengatakan kalau dia senang akhirnya bisa kembali bertugas. Di tengah perjalanan, Mike juga bercerita tentang masa hukumnya, di mana dia harus tinggal di bawah pengawasan senior. Sesuatu yang menurutnya hampir membuatnya gila. Mereka tiba-tiba menerima panggilan untuk menangani kasus dadakan. Brian dan Mike langsung menuju lokasi. Setibanya di sana, mereka harus menghadapi seorang pemuda yang berniat melakukan kejahatan. Pemuda itu terus memaki mereka. Mike akhirnya terpancing emosi dan langsung mengajaknya baku hantam. Yo, Fuck yo! him. Hey, 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 hey! Fuck you too. All about your attitude. Fuck you. Is that so? You, don't You wanna stand find out on what I'm shit. about? D! Namun sayangnya karena postur tubuh Mike jauh lebih kecil, dia cukup kewalahan menghadapi pemuda itu. Hingga akhirnya karena semakin emosi, Mike berhasil membalikan keadaan, membuat pemuda itu nggak berdaya. Di tempat lain terlihat sekelompok gangster bernama Curbside yang melabeli diri mereka sebagai kelompok kulit putih. Gangster kulit hitam bernama Blood. Kedua kelompok ini memang sudah lama berseteru. Sementara itu di markas Blood, para anggotanya sedang berkumpul dan membahas rekan mereka yang ditangkap Brian dan Mike. Pantolan Blood mengatakan selama anggotanya berkelahi secara jujur, sekalipun ditangkap polisi, mereka tetap dianggap sebagai gangster sejati. Dia juga mengatakan kalau saat ini cara terbaik untuk melindungi kelompok adalah bekerja sama dengan para polisi. Bener aja, nggak lama kelompok Curbside datang dan langsung memberondong merekas mereka dengan tembakan secara membabi buta. Akibat serangan itu, salah satu anggota geng Blood mengalami luka yang sangat parah. Keesokan pagi, Brian dan Mike langsung menyelidiki kasus itu. Di lokasi terlihat mobil milik gangster kulit putih sudah ditemukan dalam keadaan terbakar, yang diduga sengaja dibakar untuk menghilangkan jejak. Mobil itu juga ditemukan selongsong peluru yang digunakan geng Curbside saat menjalankan aksinya. Nggak lama, detektif kepolisian tiba di TKP dan langsung memerintahkan mereka memasang garis polisi sebelum menyuruh Brian Mike menjauh dari lokasi. Nggak lama, senior mereka yang bernama Van juga datang ke TKP.
Dia langsung memerintahkan Brian dan Mike kembali berpatroli, sementara dirinya bersama para detektif akan mengambil alih kasus itu. Brian dan Mike kembali berpatroli untuk mencari para pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Keduanya berbincang santai, bahkan Mike berusaha menjodohkan Brian dengan sepupunya. Namun obrolan mereka terhenti setelah menerima laporan orang hilang di wilayah patroli mereka. Keduanya pun segera mendatangi rumah pelapor. Saat masuk ke dalam rumah, sang ibu mengatakan kalau kedua anaknya sudah menghilang sejak semalam dan belum juga kembali. Mike yang melihat suaminya hanya rebahan di sofa, langsung menghardiknya, lalu meminta Brian menggeledah rumah karena dia merasa ada yang gak beres. Brian akhirnya menemukan kedua anak mereka sedang disekap di gudang oleh orang tua mereka sendiri. 13 X-ray, 13 missing juvenile. Hi. Gone. They've been missing all night. And children that are missing. One is. You can talk to my parts. You're wasting time. I heard you. They're with the grandma. I get it. Beberapa hari kemudian, saat Brian dan Mike kembali berpatroli, Brian bercerita kalau dia sedang berkenalan dengan seorang perempuan yang begitu menarik perhatiannya. Mike yang sudah menikah menyarankan Brian agar segera mencari perempuan yang tepat. Namun Brian mengatakan kalau dia ingin menemukan seseorang yang cocok diajak mengobrol seumur hidup, bukan sekedar teman tidur. Di tempat lain, terlihat seorang pria yang dikenal dengan nama Big Evil, pentolan geng Curbside, sedang duduk santai di sebuah rumah yang saat itu mengadakan pesta. Gak lama, Brian, Mike, dan seorang rekan polisi perempuan datang ke rumah tersebut setelah diperintahkan detektif untuk memastikan identitas para anggota geng Curbside. Saat berhadapan dengan mereka, Brian gak banyak bicara. Dia hanya mengatakan kalau mereka menerima keluhan dari warga sekitar karena suara musik dari markas Curbside terlalu berisi. Keesokan pagi, Brian yang diundang Mike ke pesta ulang tahun sepupunya akhirnya mengajak perempuan yang sebelumnya dia ceritakan, Janet, untuk datang bersama. Karena hubungan Brian dan Mike sudah sangat akrab, Mike mengatakan dia akan menyambut baik siapapun perempuan yang nantinya menjadi pendamping hidup Brian, karena dia tahu temannya itu bukan orang yang mudah jatuh cinta. Sepulang dari acara ulang tahun sepupu Mike, Brian dan Janet pun semakin dekat. Janet yang mengetahui kebiasaan Brian merekam segala hal, mengambil handycam milik Brian dan merekam dirinya yang baru saja bangun tidur. Setelah itu dia membuka dompet Brian dan menemukan foto ibunya, yang justru membuat Janet semakin jatuh cinta kepadanya. Brian, it's you. Gonna try not to wake you up. Interesting. I've never gotta love a guy who has a picture. Singkat cerita, Brian dan Mike kembali berpatroli sambil mengawasi markas Curbside. Gak lama, atasan mereka datang dan kembali mengingatkan kalau tugas mereka hanya mengawasi serta melaporkan apa yang mereka lihat. Setelah atasannya pergi, mereka melihat sebuah mobil datang ke markas tersebut untuk mengambil makanan. Brian juga menyadari kalau perempuan yang membawa makanan itu adalah ibu Big Evil. Saat mobil tersebut kembali pergi, Brian dan Mike langsung mengikutinya. Mereka menemukan pelanggaran pada mobil itu, sehingga punya alasan untuk memberhentikannya. Brian pun berdalih ingin memberikan tilang karena pantulan cahaya dari kaca spion dianggap membahayakan pengendara lain. Pria di dalam mobil itu langsung menembakkan senjata. Brian dan Mike pun dengan sigap melumpuhkannya lalu segera menangkap pelaku. Next 13 Roger, code 6. Good! You good, partner? Setelah pelaku berhasil diamankan, Brian langsung menggeledah mobil itu dan membuka panci yang sebelumnya dititipkan oleh ibu Big Evil. Di dalamnya tersimpan uang dalam jumlah besar. Mereka juga menemukan sebuah senjata mewah di dalam mobil itu. Seluruh barang bukti itu kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diselidiki lebih lanjut. Gak lama, kapten mereka datang memberikan apresiasi karena Brian dan Mike berhasil menyita barang bukti sekaligus menangkap pelaku tanpa ada korban luka. Gak lama, Brian berpamitan karena dia sudah memiliki janji berkencan dengan Janet. Malam harinya, Brian kembali berpatroli bersama Mike, dan keduanya terlihat sama-sama mengantuk. Gak lama, mereka menerima laporan kebakaran dan langsung bergegas menuju lokasi sambil melaporkan situasi yang terjadi. Mereka mendapati seorang ibu yang memohon pertolongan karena anaknya masih terjebak di dalam rumah yang terbakar. Unit information only. Hold the kids room! Shit. Hold him.
Setelah berhasil menyelamatkan salah satu anaknya, ternyata masih ada seorang putrinya yang terjebak di dalam rumah. Tapi mereka akhirnya berhasil menemukan anak itu. Mike lebih dulu mengalami sesak napas sehingga proses evakuasi menjadi lebih sulit. Brian berhasil menarik Mike keluar hingga akhirnya mereka bertiga selamat. Brian dan Mike kesulitan melihat langsung mendapatkan pertolongan pertama dari petugas pemadam kebakaran yang baru saja tiba untuk memadamkan api. Seluruh rekan mereka menyambut dengan tepuk tangan dan memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas keberanian Brian dan Mike. Saat hampir mampir ke sebuah supermarket, Brian bertanya apakah Mike ini merasa menjadi seorang pahlawan. Mike mengatakan dia sama sekali nggak merasa seperti itu. Dia justru bertengkar dengan istrinya yang sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Di tengah obrolan, Brian mengatakan kepada Mike kalau diam-diam dia mengecek identitas anggota Curbside yang belum lama mereka tangkap. Brian merasa kasus ini janggal karena unit narkoba yang mau menyelidikinya lebih lanjut hanya karena nggak menemukan barang haram di dalam mobil tersebut. Pria itu hanya dituntut atas kepemilikan senjata tanpa izin. Brian yakin Curbside bukan sekedar kelompok gangster anak muda. Dia memaksa Mike untuk ikut menyelidiki kasus ini. Brian Mike kembali mendatangi markas Curbside. Di sana, Brian meminta bantuan unit tambahan untuk menggerebek rumah tersebut. Gak lama, Mike menggedor pintu rumah dan salah satu anggota Curbside keluar. Brian langsung masuk dan menangkap pria itu. Brian menemukan beberapa senjata dan uang tunai. Mike membuka sebuah ruangan. Ternyata di sana ada banyak sandera yang dikurung dalam satu ruangan sempit. Policía! Shut the fuck up, man. Go on, partner. Gak lama tiba-tiba datang sekelompok pria bersenjata. Sementara itu, para sandera dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kita sebut saja Asep. Asep kemudian memperingatkan Brian agar berhati-hati karena kelompok yang sedang mereka tangani bukanlah orang sembarangan. Curbside diduga memiliki jaringan dengan kartel. Asep juga menjelaskan kalau dirinya merupakan bagian dari pasukan khusus yang ditugaskan membongkar jaringan kartel. Lalu meminta Brian dan Mike untuk gak ikut campur. Brian dan Mike kembali melanjutkan berpatroli dan dengan perasaan kesal. Mereka nggak habis pikir, bagaimana selama ini nggak ada yang menaruh kecurigaan terhadap penyekapan puluhan orang tersebut. Apalagi di dalamnya ada anak-anak. Istri Mike melahirkan sehingga kini Mike resmi menjadi seorang ayah. Brian dan Janet pun datang untuk mengucapkan selamat atas kelahiran bayi laki-laki mereka yang saat itu masih belum diberi nama. Beberapa hari kemudian, Brian dan Mike kembali berpatroli bersama. Di tengah perjalanan, Brian bertanya bagaimana dulu Mike bisa yakin bahwa dia akan menikahi istrinya. Mike menjawab dia mencintai istrinya dan selalu merasa bahagia setiap kali menghabiskan waktu bersamanya. Nggak lama, mereka kembali menerima laporan bahwa ada petugas yang membutuhkan bantuan. Brian dan Mike langsung meluncur menuju titik terakhir sinyal bantuan tersebut terlacak. Mereka mendapati Van dengan salah satu matanya sudah tertusuk pisau. Van masih berusaha menjelaskan ciri-ciri pelaku dan ke arah mana mereka melarikan diri. Brian dan Mike segera menyusuri jejak pelaku untuk menangkapnya. Brian melihat salah satu rekannya sedang dihajar oleh pelaku. Brian pun langsung mendekati sumber suara dan berhasil menangkap pelakunya. Dia melihat kondisi rekannya yang sudah sangat mengenaskan, lalu segera meminta bantuan medis agar para korban bisa dievakuasi. Gak lama mereka tiba di TKP dan mengatakan Brian akan dimintai keterangan sebagai bagian dari penyelidikan lebih lanjut. Push your elbow. You call it out. You call it out. The fuck off, or I will blow your fucking head off. Back up towards me till I tell you to. You busy? I'm broken in. There's requesting an addition. Is there a tag anywhere? Did you see a tag? Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Brian akhirnya resmi menikahi Janet. Mereka mengadakan pesta pernikahan yang meriah dan dihadiri keluarga serta kerabat terdekat. Mike memberikan sambutan khusus untuk sahabatnya. Dia mengatakan Brian adalah seorang polisi yang berani. Mereka akan menghormati Janet sebagaimana mereka saling menghormati sebagai sesama anggota. Saat sedang berbincang, Mike mengatakan bahwa dia merasa bahagia karena akhirnya Brian telah menemukan pujaan hatinya. Mike juga bercanda bahwa kalau Brian sampai menyakiti hati Janet, dialah orang pertama yang akan menghajarnya. Beberapa hari kemudian, Brian dan Mike kembali berpatroli. Lalu ada permintaan seseorang wanita yang meminta bantuan agar polisi mengecek kondisi ibunya yang sudah lanjut usia. Awalnya Brian gak terlalu menanggapi ya, namun Mike mengatakan bahwa memang
Gak ada kasus penting, tapi gak ada salahnya mereka membantu. Mereka langsung meluncur ke rumah itu dan menggedor pintu, tapi tanpa ada jawaban. Mike mencoba meriksa bagian belakang rumah, tapi gak menemukan siapapun. Mike akhirnya memutuskan mendobrak pintu. Saat masuk ke rumah, mereka menemukan banyak telepon genggam berserakan. Kondisi itu terasa janggal karena rumah tersebut seharusnya dihuni oleh seorang perempuan tua. You serious? Yeah, if we buy a couple of these, maybe they'll start. Yeah, these are the Cosmos agency. Hell yeah. Mrs. Williams! Times, a lot of these people, they're very old people. Mereka menggeledah setiap ruangan dan menemukan jasad seorang perempuan berusia sekitar 70 tahun. Mike juga menemukan banyak kardus mencurigakan. Ternyata berisi barang-barang haram. Gak lama mereka menyadari ada sesuatu yang lebih janggal. Di dapur masih ada panci yang menyala. Seolah-olah baru saja ada seseorang yang berada di rumah itu. Mereka menemukan sebuah ruangan yang tertutup tirai. Saat dibuka, terdapat banyak kepala manusia dan jasad yang sudah dimutilasi. I found her, dude. What's up? Not conscious, not breathing. Fuck, man. Get your shit together, dude. Pull your shit together. Brian dan Mike keluar dari rumah sambil menunggu unit tambahan datang untuk mengambil alih penanganan kasus. Mike mengatakan bahwa seumur hidupnya dia belum pernah melihat kasus pembunuhan sesadis itu. Di tempat lain, ketua kartel yang mengetahui seluruh bisnis mereka terbongkar akibat dua polisi itu langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Brian dan Mike. Keesokan hari, Brian dan Mike kembali berpatroli. Mike kembali bertemu dengan anggota geng Blood dan menyapa pentolan mereka yang bernama Trey. Trey mengatakan kalau dia mendapat informasi bahwa Brian dan Mike kini sedang diincar. Namun Mike menanggapinya dengan santai. Menurutnya, memang sudah biasa kalau banyak orang membenci polisi dan ingin menyingkirkan mereka agar kejahatan mereka bisa berjalan lebih leluasa. Setelah itu, Brian dan Mike kembali melanjutkan patroli tanpa menyadari ada sebuah mobil yang diam-diam mengikuti mereka dari belakang dan berniat menghabisi mereka. Saat kembali ke kantor polisi, Brian dan Mike sempat bercanda dan menjahili rekan-rekannya tanpa menyadari kalau geng Curbside terus mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Beberapa hari kemudian, Brian dan Mike kembali berpatroli. Di tengah perjalanan, Brian memberitahu Mike kalau Janet kini sedang hamil. Kabar bahagia itu langsung disambut antusias oleh Mike. Bahkan dia kembali mengingat janjinya pada malam pernikahan Brian dan Janet. Di tempat lain, geng Curbside juga mulai menyusun rencana untuk menghabisi Brian dan Mike. Namun tanpa mereka sadari, mobil itu memang sengaja digunakan untuk memancing Brian dan Mike agar mengikuti mereka hingga ke sebuah apartemen kecil di pinggir jalan. Anggota geng Curbside langsung menembaki mereka. Menyadari kalau mereka telah dijebak, Brian masuk ke salah satu kamar sambil berusaha mencari jalan keluar. Sayangnya, mereka benar-benar terjebak. Ponsel mereka juga nggak mendapat sinyal. Brian sampai terkena tembakan. Beruntung, Mike masih berhasil menghubungi kepolisian untuk meminta bantuan menggunakan ponsel milik penghuni apartemen. Tapi tiba-tiba... Let's go, let's go, let's go! Go, 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 go! Karena situasinya sudah kacau, Brian mengatakan mereka nggak bisa terus menunggu bantuan. Satu-satunya cara untuk selamat adalah membalas tembakan. Brian dan Mike keluar dari salah satu kamar, lalu langsung menembak salah satu anggota Curbside sebelum berusaha melarikan diri. Setelah berhasil melempati tembok, Brian kembali menembaki anggota Curbside yang berjaga di luar. Mereka pun terus berusaha kabur, tapi dengan mudah diketahui. Baku tembak kembali pecah. Mike berhasil menembak beberapa anggota Curbside, tapi mereka juga berhasil menembak Brian hingga dia nggak lagi mampu berdiri. What? This sucks! Mike berusaha sekuat tenaga menekan luka Brian agar pendarahannya nggak makin parah. Mike yang mulai putus asa akhirnya hanya bisa berteriak meminta pertolongan. Brian sudah nggak sadarkan diri. Anggota geng Curbside datang dan langsung menembak Mike di tempat. Where the fuck is everybody?
Gak lama setelah Mike tewas di tempat, unit bantuan kepolisian akhirnya tiba dan langsung terlibat baku tembak sengit dengan geng Coopside. Beruntung pihak kepolisian langsung menghabisi anggota Coopside dan mengevakuasi Brian dan serta Mike. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat iring-iringan polisi mengantarkan rekan mereka yang gugur dalam baku tembak melawan geng Coopside. Seluruh anggota kepolisian hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun yang gugur ternyata hanya Mike, sementara Brian berhasil selamat meski mengalami luka yang cukup parah. Dalam upacara pemakaman, Brian menyampaikan bahwa Mike adalah sosok yang sudah dia anggap sebagai saudaranya sendiri, bahkan masih berusaha melindunginya hingga tugas terakhir. Brian bertanya apakah Mike akan mengizinkan anaknya menjadi seorang polisi di masa depan. Mike dulu menjawab bahwa dia akan mengizinkannya agar kelak anaknya bisa melindungi banyak orang dari kejahatan. Dan film pun berakhir. Film ini mengajarkan bahwa menjadi polisi bukan hanya soal mengejar penjahat atau membawa senjata, tetapi juga tentang kepercayaan, pengorbanan, dan keberanian untuk tetap menjalankan tugas meski tahu nyawa sendiri menjadi taruhannya. Di balik setiap seragam, ada keluarga yang menunggu mereka pulang, namun gak semua orang mendapat kesempatan untuk kembali. Hal itu mengingatkan pada kutipan dari Maya Angelou yang berbunyi, keberanian adalah orang paling penting dari semua kebajikan, karena tanpa keberanian kita nggak bisa mempertahankan kebajikan lainnya. Konteks film ini keberanian Mike dan Brian bukan hanya terlihat saat menghadapi baku tembak, tapi juga saat mereka tetap memilih melakukan hal yang benar, meski resikonya sangat besar. Nah, kalau menurut kalian gimana nih sob kisah mereka? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekalian sertain film apa yang pengen banget kalian kepoin ceritanya biar kita yang bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak pernah ketinggalan cerita dari film-film menarik lainnya. Oke, see you next time and goodbye.